pasien obes yang resiko komplikasinya itu lebih rendah. Oke, next. Ini untuk scoringnya itu yang pertama ada Alvarado score. Ini dibaca-baca aja untuk interpretasinya. 5 sampai 6 itu kemungkinan apendisitis, 7 hingga 8 itu kemungkinan besar apendisitis, 9 sampai 10 itu pasti apendisitis. Untuk keseluruhan skornya ini 10. Oke, next. Lalu yang kedua itu ada Ripasa Score. Nah, Ripasa Score ini kayak lebih detailnya dari si Alvarado Score. Jadi kalau Ripasa ini dia scoringnya lebih spesifik. Jadi ada identitas, ada gejala, pemeriksaan fisik, sampai pemeriksaan penunjang. Nah, untuk Ripasa Score ini untuk total keseluruhannya itu ada 17,5, di mana interpretasinya itu kurang dari 5, kemungkinan diagnosis bukan apendisitis, skor 5 sampai 7 itu kemungkinan kecil apendisitis, skor 7,5 hingga 11,5 itu kemungkinan besar apendisitis, dan pasti apendisitis jika skor lebih dari 12. Oke, next slide. Ini untuk patofisiologi dari apendisitis akut, itu pasti berawal dari adanya obstruksi. Nah, nanti obstruksi ini bakal nyebabin adanya peningkatan dari tekanan intralumen yang nanti bakal menyebabkan venostasis dan iskemi, lalu menyebabkan adanya cedera dan ada ulcerasi pada bagian mukosanya. Nah, nanti karena ulcerasi mukosa dan cedera ini itu bakal menyebabkan barrier dari mukosanya itu akan rusak dan munculnya invasi bakteri ke dalam mukosnya itu. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya edem dan infiltrasi neutrofil. Ini yang penting sehingga terjadi mikroabses. Oke, next. Ini untuk stadium dari apendisitis akut, ada 3, stadium vokalis, supuratif, dan gangrenosa. Kalau stadium vokalis itu dia eksudatnya neutrofilik. Jadi eksudat neutrofiliknya ini muncul di lapisan mukosa, submukosa, lalu muscularis propria, lalu ada kongesti dan infiltrasi dari PMN di subserosa, lalu nanti permukaannya itu granuler dan merah. Kalau untuk stadium supuratif itu eksudat neutrofiliknya prominent, lalu ada abses di bagian dinding apendiksnya, lalu ada mukosa ulceratif dan nekrosis. Nah, untuk yang ketiga stadium gangrenosa ini ada nekrosis di dinding appendix yang warnanya nanti hijau kehitaman, seperti gambar yang di bagian kanan. Terus dia eh, rapuh, lalu bisa ruptur appendix yang nyebabin peritonitis suppurativa. Oke, next. Ini untuk makroskopisnya, itu dia edematos, tidak mengkilat, granuler, dan kemerahan. Terus dia adanya penebalan dinding dan konsistensinya kenyal. Lalu nanti lumen ini berisi fekalit atau eksudat. Jadi fekalit ini kayak sisa-sisa feses yang mengeras gitu. Di lumennya bisa berisi fekalit. Nah, untuk yang gambar makros ini itu gambaran untuk stadium vokalis dan supuratif. Kalau yang gambaran gangrenosa itu nanti dia bakal lebih terlihat kehitaman dan kehijauan. Oke, selanjutnya untuk mikroskopisnya. Ini mikroskopisnya, jadi untuk lapisan tunika mukosanya itu ulceratif, lalu bagian tunika submukosanya itu edematos, terus nanti lumennya itu bakal berisi infiltrat radang, lalu debris kronik, nekrotik, lalu ada infiltrasi difus PMN ini penting pada bagian tunika mukosa hingga tunika serosanya. Oke, next. Oke, ini gambaran untuk lebih jelasnya. Jadi bakal terlihat ada yang follicle lymphoid tapi tidak terlalu membesar. Lalu sebukan yang paling banyak itu PMN ya atau polimorfonuklear neutrofil. Ya. Ya, selanjutnya apendisitis kronis.
Oke, untuk klinisnya, jadi dia ini sering ditemukan tidak sengaja pada pembedahan penyakit lain dan kondisi eksaserbasi. Nah, jadi dia ini ada dua perjalanan penyakit, ada akut menjadi kronis dan kronis menjadi akut. Nah, yang kronis menjadi akut itu adalah apendisitis kronis eksaserbasi akut. Lalu ada riwayat gejala ringan, lalu nanti akan terjadi muncul keluhan berat yang tidak pernah dirasakan sebelumnya seperti nyeri hebat. Untuk manifestasi klinisnya, dia ini gejalanya lebih ringan dibanding apendisitis akut, jarang disadari, terus dia ini lebih lama dan hilang timbul. Oke. Untuk yang sering ditemukan tidak sengaja pada pembahasan penyakit lain, itu contohnya seperti ileus obstruktif. Oke, next. Selanjutnya untuk makroskopisnya, lumennya berisi fekalit, lalu lumennya ini menyempit bisa sampai stenosis atau dindingnya itu menipis. Lalu untuk ukuran apendiksnya ini normal atau lebih kecil karena adanya fibrosis. Oke, untuk mikroskopisnya itu ada hiperplasia folikel limfoid untuk lapisan submukosanya, lalu dindingnya akan mengalami penipisan dengan tunika mukosanya akan atrofi dan fibrosis di tunika submukosanya. Lalu untuk lumennya itu bakal berisi infiltrat dari radang kronis dan ada infiltrasi dari limfosit, histiosit, sel plasma, dan eosinofil. Oke, next. Oke, ini bisa diapalin juga untuk panah-panahnya jangan kebalik. Untuk yang panah warna merah itu hiperplasia dari folikel limfoid tadi. Lalu untuk yang panah warna biru itu atrofi dari tunika mukosa. Lalu untuk yang panah hitam itu lumen yang berisi infiltrat radang dan pendarahan. Lalu untuk yang warna hijau itu infiltrasi sel-sel radang kronis seperti limfosit dan sel plasma. Ini untuk perbedaan apendisitis akut dan kronis berdasarkan nyeri, ukuran, infiltrasi sel radangnya. Nyerinya itu untuk akut itu dia nyeri hebat pada regio iliaca dextra, untuk kronis itu dia nyeri yang hilang timbul dan nyeri yang tidak berarti. Lalu untuk yang akut itu ukurannya edematos, untuk kronis itu dia mengecil atau normal. Lalu ini juga penting untuk infiltrasi sel radangnya jangan kebalik. Akut itu PMN, kalau kronis itu limfosit dan sel plasma. Untuk yang sentrum germinativumnya, untuk di akut itu dia sedikit, kalau yang kronis itu lebih banyak. Oke, next. Selanjutnya adenocardiolekti. Oke, dia ini merupakan neoplasma kelenjar kolorektum yang dimana 98% keganasan yang terjadi itu di usus besar adalah CA kolorektal. Nah, untuk rasio laki-laki dan perempuan itu 2:1. Oke, next. Oke, untuk patofisiologi adenokakolorekti, dia itu bisa disebabkan oleh dua jenis, ada karena mutasi APC dan untuk yang non-APC. Ini untuk patofisiologi dari mutasi APC, jadi akan terjadi mutasi APC pada lapisan mukosanya. Nah, nanti pada lapisan mukosanya itu akan terjadi hiperplasia. Nah, karena hiperplasia, nanti dia ini akan terjadi mutasi pada gen rasnya dan juga akan hilangnya tumor suppressor gen seperti DCC. Nah, karena mutasi ras gen itu akan menyebabkan pada mukosanya itu terjadi adenoma dan displasia yang menyebabkan hilangnya atau menurunnya gen P53 yang menyebabkan nanti akan terjadi karsinoma in situ apabila sel imunitas dari pasien itu turun. Nah, kalau misalnya dia udah karsinoma in situ, itu bakal susah untuk kembali lagi ke normal karena bisa lanjut menjadi invasif karsinoma. Oke, next.
Oke, kalau ini untuk patofisiologi, untuk non-APC, contohnya dia ini karena instabilitas mikrosatelit. Oke, next. Ini untuk klinisnya, jadi dia ini diawali dengan gejala tidak khas, lalu akan muncul perubahan bowel habit, yaitu diare hilang timbul, lalu fesesnya berdarah dan berlendir, lalu ada yang tenesmus, defekasi di dalam pias, keadaan umumnya jelek seperti anemia, kelelahan, kelemahan, lalu hilangnya berat badan, dan kehilangan nafsu makan. Untuk faktor resikonya, itu dia bisa karena sindrom poliposis, sindrom Lynch, dan juga inflammatory bowel disease. Ya, ini untuk makroskopisnya. Dia ini tunggal, lalu massa polipoid dan ada ulcerasi, lalu akan terbentuk kerutan pada tunika serosa. Lalu untuk tumor kolon bagian dekstra itu bakal terlihat polipoid, lalu cauliflower-like dan exophytic. Untuk yang kolon bagian sinistra itu bakal terlihat lesi yang melingkar atau anular atau napkin ring configuration dan lumennya menyempit. Lalu untuk dari patofisionya itu kan tadi terjadi dua tipe mutasi, ada yang mutasi karena APC dan non-APC. Non-APC contohnya instabilitasi mikrosatelit yang menyebabkan nanti adenoka ini bakal ada dua tipenya, ada tipe eksofitik sama endofitik. Kalau endofitik itu yang diffuse atau tidak melalui adenoma, tapi bisa langsung menjadi ganas. Nah, kalau yang endofitik itu dia tumornya masuk ke dalam dinding, bukan lumen. Sedangkan untuk yang eksofitik itu tumornya masuk ke lumen. Oke, next. Ini untuk makroskopisnya. Kalau yang kiri itu ada gambaran ulcerasi, untuk yang kanan itu gambaran nekrosisnya. Oke, next. Ini untuk mikroskopisnya, untuk yang panah warna merah, nggak terlalu kelihatan di sini. Itu tumor epitelial yang dia ini bentuknya kelenjar dan terdiri dari sel-sel tumor adenokakolon. Untuk yang berwarna ungu, itu adalah daerah perlendiran. Ini boleh dihafal juga. Untuk yang panah warna hitam itu ada sisa sekret dari kelenjar. Terus untuk yang warna kuning itu mitosis patologis. Lalu di panah merah itu ada limfosit. Untuk yang warna biru itu inti yang prominen. Dan untuk yang panah berwarna hijau itu adanya fibroblast. Oke, next. Oke, ini untuk gambaran mikros lebih jelasnya lagi. Untuk yang gambaran dua kiri itu tipe yang intestinal tadi. Kalau yang kanan itu tipe diffuse. Nah, untuk yang panah buana merah itu ada daerah perlendiran, dan untuk yang panah warna kuning itu adalah signature cell. Ini boleh diingat juga, signature cell yaitu sel tumor dengan dia tetes di dalam sitoplasma sehingga inti selnya itu terdesak ke tepi. Ini gambarnya jelas banget ya, itu inti yang warna ungu tuanya itu seperti terdesak ke tepi. Jadi nggak di tengah. Oke, next. Oke, ini untuk markernya. eh ini nggak usah kalian hafalin. Terus ada alpha metil asil koenzim, P54S, dan juga CD10 in stromal cell. Nah, marker ini untuk yang paling sering itu adalah CK20 dan CK7 untuk adenokakolon. Nah, bedanya di mana? Kalau CK20 itu dominan untuk tumor adenoka di lower gate. Kalau yang CK7 itu dominan untuk tumor adenoka upper gate. Contohnya apa? Contohnya kayak di lambung atau usus halus. Nah, jadi misalnya kayak ada sampel gitu, terus pengen bedain ini tumor adenokanya itu eh, di misalnya dia di usus besar berarti dia bakal positif di CK20. Kalau dia di lambung berarti CK7. Nah, untuk yang CDX2 itu marker tumor yang berasal dari kolon. Jadi kurang spesifik. Oke, next.
Oke, selanjutnya ini kita ada soal bonus. Boleh on cam dulu semuanya. Ini ada yang off cam nggak? Oke, boleh di next slide, Mas Kawel. Bonusnya apa? Oke, ini fresh banget kemarin. Ada yang tahu siapa pemenang Grand Prix Japan urutan 1, 2, dan 3? Boleh langsung eh, raise hand. Raise hand, raise hand. Oke, ini yang pertama Ervan ini. Oke, boleh dijawab. Kemarin yang P1 Max Verstappen itu lah Fitri Oscar. Oke, betul. Oke, boleh di slide dapat bonus berapa? Oke, Mbak Raisa boleh dicatat bonusnya. Ervane NIM 054. Oke, selanjutnya boleh dilanjutin untuk Mas Kawel. Oke, makasih Mbak Mei. Oh ya, sebelum aku jelasin, aku mau ngucapin selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf bila aku selamat praktikum dan selamat keluar praktikum ada salah, baik disengaja maupun tidak ke kami. Oke, ini cepat aja karena ini udah sore, jam-jam makan sore, jadi lanjut ke kolesistitis kronis glandularis. Yaitu kolesistitis itu merupakan peradangan di kantong empedu akibat terangkapnya cairan empedu di dalam kantung empedu. Jadi ibaratnya cairan nggak bisa keluar, nanti dia menyebabkan peradangan. Nah, dia itu merupakan inflamasi pada kantung empedu, dapat terjadi akut maupun kronik. Dan lebih seringnya itu kronik. Karena kalau misalnya akut itu dia itu biasanya disebabkan oleh surgical emergency. Terus kalau CTC kronik dapat berkelanjutan dari serangan yang berulang dari kolitis akut. Jadi misalnya kalian kena kolitis akut terus berulang-ulang kali bolak-balik maka dia jadi kronik. Dan hampir selalu disebabkan karena bantu empedu. Bisa cara bantu empedu ataupun dari cairan. Nah, dia itu 95% berhubungan dengan kolelitiasis, kolibiliar, dan 75% itu di pengidapnya itu pada wanita usia 40 tahun. Dan nanti ada notes bisa kalian baca-baca, misal ditemukan di bakteri E. coli, enterobacter gitu-gitu sama hal-hal yang hal-hal yang menjadi faktor risiko utama dari penyakit ini. Nah, dia itu sakit yang tidak jelas dan gejala yang tidak terlalu nampak. Biasanya berupa nyeri kurang dari epigastrik pada natan atas. Biasanya juga terjadi mual muntah dan intoleransi makanan lemak. Dan biasanya itu ciri pasiennya itu 5F, pilih khas. Fat, fertile, female, 40, 50. Untuk komplikasinya, dia itu kolesisis kronik exacerbasi akut, pankreatitis akut, fistula, bisa koledokolitiasis dan ileus tertentu. Oke, untuk makrosnya sebenarnya itu ada penebalan dinding karena kongesti atau edem. Terus dia yang khas banget ini adalah strawberry appearance gallbladder cholesterolosis. Jadi dia itu kayak strawberry ya di sini ya. Ya meskipun strawberry kan pink, cuma ini kan ya warnanya coklat atau hitam ya. Cuma ini kayak ada batu-batunya itu. Terus ada lumen bersifat lepedu dan perlengkatan perlengketan. Dia itu lengket pada beberapa tempat. Oke. Terus mikrosnya itu ada atrofi tunica mucosa, fibrosis, ada penebalan tunica muscularis, ada serbuka limfosit, histiosit, sel plasma dan eosinofil, ada tunica serosa yang mengalami fibrosis, dan dia itu khasnya lagi itu ada sinus kitanski aspho. Dia itu merupakan struktur tubular dalam dinding, dia itu yang merupakan divertikular akibat meningkatkan tekanan intraluminal. Tuh. Nah, ini contoh dari mikrosnya. Ini sinusnya di sini, terus ini ada fibrosis di sini, sama ini menebalnya dinding gallbladder-nya. Tik. Terus di sini ada sebut limfositnya. Terus ini yang khasnya ada ras kwitansi Ascoff-nya di panah-panah coklat.
Oke, selanjutnya aku akan jelasin tentang GIST atau gastrointestinal stromal tumor. Yaitu merupakan tumor mesenkimal, paling sering pada saluran cerna, menyerang usia 60 tahun, prevalensi wanita dan pria sama. Lebih sering menyerang etnis Afrika, Amerika. Di lokasinya itu banyak di Gaster, di sini minim 20% dan di sini 5%. Berkaitan dengan mutasi cekit dan PBGSRA tirosinkinase, lalu dia jarang mengenai ke intestinal primer, dan dia itu bisa metastasis ke liver, paru, dan peritoneum. Oke, ini untuk potensi ganasannya ya. Jadi sebenarnya itu Laurisecke ada dua kriteria, di tak- tang- cuma yang apa ya udah dirangkum di sini adalah kalau yang Lauris itu biasanya itu ukurannya kurang dari 5 cm dan aktivitas mitosisnya sedikit. Sementara kalau misalnya Hegris, dia itu lebih dari 5 cm dan aktivitas mitosisnya banyak. Terus dia itu proses buruknya itu ketika udah perluasan ke tunica mucosa dan ada tumor yang nekrosis. Terus juga yang diakles di sini adalah tumor yang berlokasi di usus halus berpeluang lebih besar untuk tumbuh menjadi keganasan dibandingkan tumor yang berada di lambung. Oke, terus dia itu bisa muncul bersama dengan 4 hal berikut, multiple tumor. Bisa dengan neurofibromatous tipe 1, bisa karena karnitriat, bisa dengan karnitriat, bisa dengan karnistratikis sindrom, DST tambah paraganglioma, dan bisa juga tumbuh dengan sindroma familial, berulang mutasi cekitnya, dengan displasia neuronal usus halus. Untuk manifestasi klinisnya yaitu pendarahan GI-tract, obstruksi GI-tract, nyeri abdominal, lesi indolen, dan hematemesis. Bisa juga insidennya selama operasi dan untuk pemeriksaannya ada imaging dan endoskopi. Oke, untuk apa makrosnya itu lesinya soliter, ukurannya besar, tanpa epicentrum di tunica muscularis fovea. Untuk makros itu ada sel-sel spindle sama sel epitel monomorf, terus ada sel-sel monof eosinofilik sama cukup bervakuola dengan itu informasi halus. Serta ada sphenoid fiber atau gas kolagen yang disusun tidak beraturan seperti KB. Yaitu munculnya itu jelas di BST dengan isolasi von Recklinghausen disease. Oke, ini contohnya gas sphenoid fiber. Ini sama ada paranuklear vakuolanya jadi tidak kelihatan. Lanjut, ini spindle cell dengan paranuklear vakuol, jadi dia vakuolanya kelihatan. Sama ini ada spindle cell yang membentuk fascikula. Ini juga kelihatan fascikula vakuolanya putih-putih. Lalu ini GST dengan spindle cell yang kayak dia tuh kayak kabel-kabel nggak beraturan gitu. Oke, terus markernya dia ada dua, CD117, tas GIST, posisi plasma metastoplasma, dan DOG1. Terus tata laksananya itu terapi primer, eksisi, pasien subtotal, total, sama kemoterapi. Dengan tirosin kinase inhibitor, imatinib misalnya contoh. Tergantung pada ada tidaknya mutase cekit. Oke, ini udah ada bonus lagi. Jadi ya mungkin bisa on cam dan bisa angkat tangan. Nah, ada yang tahu nggak? Ini ini kan Ferrari ya. Terus yang nomor 44 siapa? Yang nomor 16 siapa? Ayo yang ngikutin F1 nih. Alim, monggo Lim, on cam. Aku udah on cam. Yang 44 itu anu ya Lewis Hamilton, sama yang 16 tuh Charles Leclerc. Oke, siapa Alim? Apa? Siapa yang 16? Charles itu Leclerc. Oke, Leclerc ya. Oke, Ya, betul. itu. Ya, berarti Alim catat ya. Alim berapa Alim? 06. Oke, nil 06 dapat plus 5. Oke, sip. Mungkin dari materinya udah selesai. Selanjutnya kita akan ke PPT Pendis. Terima kasih.
Mungkin Pendis boleh on mic. Oke, jadi izin masuk ya. Jadi untuk tata tertib praktikum 4.2 mungkin hampir sama. Jadi kita skip-skip aja yang part-part yang penting-penting aja. Jadi untuk asistensi udah diadain ya teman-teman. Jadi nanti buat yang tadi aku lihat tuh banyak banget yang keluar masuk bisa konfirmasi ke kelasnya masing-masing, ke kelas A aku, kelas B Mas Riko. Bilang misalnya kalau ada kendala internet ataupun lagi flight ataupun lagi di kereta bilang aja. Nanti untuk yang telat juga udah ada apa namanya juga, nanti bisa konfirmasi juga biar nggak ke referat. Terus untuk nanti ada ada screenshot lagi foto. Jadi nanti yang teman-teman yang on cam bisa on cam ya biar nggak dihitung nggak ikut Zoom. Terus untuk pretestnya tanggal 11 April nanti jam 4 sore di RK 45 dan 7. Terus untuk praktikumnya untuk pretestnya jangan nyontek teman-teman ya. Habis itu jangan lupa buat nemtek, terus juga jangan lupa buat absen. Terus untuk praktikumnya cuma 1 kali doang, itu hari Senin 14 April. Terus untuk lapraknya dia sekarang ini itu ya gambar ya teman-teman ya. Di situ ini contohnya kalau gambar udah ada contohnya di sini ya teman-teman. Terus untuk laporannya dikumpulkan 24 April jam 12 siang. Terus nanti inhalnya juga sama sesuai laprak. Ini contoh referatnya. Ini contoh ketentuan referat. Nanti juga dicerkomin lagi. Terus untuk izinnya nanti untuk kali ini bisa bisa dibilang kalau misalnya ada yang di flag ataupun yang di perjalanan boleh banget nanti bisa dikonfirmasi. Terus buat perizinannya juga sekarang sesuai biasanya teman-teman di H+1 H-2 praktikum. Nanti kalau sekarang masih bisa banget misalnya kalau dibilang ada di perjalanan. Oke, terus nanti responsnya tanggal 25 April jadi H+1 setelah ngumpulin lapra. Di situ untuk remedial menyusul dan untuk asisten labnya ini bisa di foto teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dari Pendi. Saya ditunggu ya maksimal jam 17.00 buat konfirmasi kalau misalnya telat buat asistensi. Kalau lebih dari jam 17.00 berarti dianggap telat ya teman-teman dan referat. Oke, mungkin terima kasih bisa dikembalikan ke Mbak Meisa. Oke, terima kasih untuk Mas Zahed, untuk tatipnya yang udah lengkap banget. Boleh diingat juga buat kalian yang tadi merasa joinnya telat, boleh konfirmasi ke pendisnya masing-masing sampai jam 5 sore ini. Oke, sebelum kita foto untuk Zoom ini, mungkin ada teman kalian nih, asisten baru yang mau kenalan. Boleh raise hand, asisten baru?